kakak kok yang nonton tuh sedikit, tapi kok kakak udah monetisasi ya, kayak gitu. Itu tuh hampir banyak banget yang nanya kayak gitu. Hai, assalamualaikum, balik lagi di Lia Vlog. Nah, kali ini aku akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian semua. Pertanyaan ini khusus kayak YouTuber pemula. Nah, setelah aku tuh waktu beberapa hari yang lalu aku upload video ini. Nah, di situ tuh langsung banyak banget DM yang masuk ke aku. Hampir setiap harinya tuh selalu dengan pertanyaan yang sama gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin kesimpulan untuk yaudah deh, aku bikin video aja gitu kan buat jawabin pertanyaan kalian. Cuman di sini juga aku kan masih YouTuber pemula juga, jadi aku juga sebenarnya belum tahu banyak sih tentang YouTube. Jadi di sini aku akan jawab sesuai pengalaman aku dan sebisa aku, karena aku juga kan di sini masih sama-sama belajar yang aku bisa aja ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering yang ditanyain itu adalah kayak, Kak, gimana caranya nambah subscriber? Terus gimana sih cara nambah jam tayang? Terus kenapa sih subscriber aku suka hilang? Terus kenapa yang paling banyak banget ini tuh ditanyain, kakak kok penayangan maksudnya kakak kok yang nonton tuh sedikit, tapi kok kakak udah monetisasi ya, kayak gitu. Itu tuh hampir banyak banget yang nanyain kayak gitu. Nah, kalian penasaran kan jawabannya? Sebelum aku jawab semua pertanyaan itu, untuk kalian yang baru nonton ke channel aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Nah, pertama aku akan jawab pertanyaannya ini tuh, Kak, aku kan jumlah yang ditonton atau penayangan aku tuh udah 40 ribuan orang yang tonton. Terus ada juga yang 80 ribuan, ada yang 100 ribuan. Terus aku lihat channel kakak itu, channel aku ya, maksudnya itu yang ditonton itu cuma 30 ribuan aja. Apa jam tayangnya udah cukup 4000 jam tayang gitu kan? Kok terus ada juga yang kok jumlah penayangan kakak masih 30 ribuan tapi kok udah monetisasi gitu kan? Apakah itu udah memenuhi syarat? Terus harus berapa sih penayangan, harus berapa sih kayak jumlah penayangan agar dimonetisasi kayak gitu? Nah, di sini aku akan jawab. Nah, menurut aku kalian itu jangan lihat di jumlah penayangannya itu, karena walaupun penayangannya banyak, kalau kita belum memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita tetap nggak akan bisa pengajuan monetisasi kan. Nah, jadi kalian itu tetap fokusnya itu lihatnya di yang dashboard studio itu. Di situ kan udah ada tuh kayak jumlah subscribernya harus 1000 misalnya. Terus misal jam tayang kita udah berapa sih? Nah, fokusnya ke situ aja. Atau mungkin bisa juga kenapa jam tayangnya itu nggak nambah. Mungkin juga orang yang nonton misalnya channel kita walaupun viewernya banyak, tapi mereka itu nontonnya kayak cuma beberapa detik atau menit aja. Sedangkan yang nontonnya sedikit, tapi mereka itu nonton video kita tuh full. Nah, itu juga sama mempengaruhi jam tayang kita ya. Soalnya kan durasi yang kalau mereka nonton kita full berarti durasinya itu kan panjang. Tapi kalau misalnya walaupun yang nontonnya banyak, tapi kalau durasinya cuma beberapa detik aja, ya itu pengaruh ke jam tayang juga. Jadi jam tayangnya juga itu nggak akan nambah. Mungkin kayak gitu. Maksud dari penjelasan aku tadi adalah walaupun jumlah tonton kalian banyak, tapi kalau kalian belum memenuhi syarat untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian gak akan bisa pengajuan monetisasi. Jadi kalian itu fokusnya jangan lihat di sini, tapi kalian itu fokusnya lihatnya di yang di dashboard studio. Nah, ini aku bikin channel buat contoh aja. Kalian bisa cek di dashboard studio, terus kalian klik yang logo dolar. Nah, di situ kan udah ada tuh kita subscriber kita udah berapa dan jam tayang kita tuh udah berapa. Nah, kalian fokusnya diceknya di sini aja. Nah, sekarang aku contohin di channel aku. Karena aku udah dimonetisasi, jadi di logo dolar aku udah nggak ada tulisan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi aku ngeceknya itu di yang analytics studio. Terus rubah waktunya ke sepanjang waktu. Kalian bisa lihat walaupun channel aku ditonton baru 31.000 kali, tapi jam tayang aku udah 4.800 jam tayang. Itu artinya aku udah memenuhi syarat untuk monetisasi. Setelah aku juga cek video-video aku, ternyata
aku tuh rata-rata durasi tontonnya itu selalu naik ke atas. Tandanya durasi tonton aku itu bagus, selalu di atas rata-rata. Jadi kalian itu harus perhatikan jumlah performa video kalian ini. Apakah video kalian ini dari mulai penayangan, ratio klik, sama durasi tontonnya kalau bisa naik ke atas semua ya. Ini juga mempengaruhi channel kalian itu direkomendasikan oleh YouTube. Jadi intinya sih gimana orang yang nonton kita dan berapa lama mereka nonton kita gitu kan. Gimana biar mereka nonton video kita itu lama, ya yang pastinya bikin video kita semenarik mungkin isinya. Terus cara pengambil videonya gimana, yang pasti biar penontonnya tuh nggak bosan. Nah terus Kak, gimana sih cara untuk menambah 1000 subscriber? Nah aku itu jujur aku tuh ngelakuin sub for sub gitu. Apalagi waktu sebelum aku 1000 subscriber, aku tuh sering banget untuk buat nontonin teman-teman atau untuk saling subscribe ke teman-teman yang sama membutuhkan subscriber. Kalian juga jangan takut untuk kayak mulai duluan. Nah di sini tuh rata-rata orang tuh pada nggak mau mulai duluan untuk subscribe mereka. Menurut aku nggak ada salahnya juga buat kita, intinya buat kita maju duluan. Soalnya kalau kita nungguin orang lain yang subscribe kita, itu tuh nggak akan maju-maju gitu kan. Itu juga kalau kita selalu nungguin teman yang subscribe kita, itu bakal lama. Jadi nggak apa-apa kita subscribe mereka duluan, hitung-hitung nabung gitu kan, nabung. Jadi aku juga ada tuh yang tiba-tiba mereka balesnya kayak seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, bahkan sebulan kemudian mereka baru bales subscribe kita. Ya itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya kita juga nggak ada salahnya lah untuk subscribe duluan. Nah terus yang paling penting lagi, menurut aku kalau kalian subscribernya masih sedikit, kalian itu channelnya jangan di private ya, jangan di private. Jadi kalian public aja nggak apa-apa gitu kan. Soalnya rata-rata orang-orang tuh nyarinya itu justru yang akunnya public. Kayak aku juga pribadi, jujur aku tuh selalu ngeduluin nge-subscribe orang yang public dibanding yang private. Karena di sini kan kita mau saling subscribe gitu kan. Kalau yang public itu kita itu bisa ngecek mereka itu subscribe kita atau enggak ya, kayak gitu. Itu mempermudah gitu kan, biar kita tuh gampang ngeceknya. Kalau yang di private itu, jadi kita tuh kan nggak bisa lihat tuh mereka tuh subscribe kita atau enggak. Jadi kita tuh ragu aja gitu, walaupun emang sih kayak subscribe tuh gratis, tapi kan kadang-kadang kita kesal aja gitu kalau misalnya kayak kita lihat fotonya, ini private, bener nggak ya dia subscribe kita, kayak gitu. Terus kita juga jangan ragu untuk, terus kalau misalnya channelnya di public itu kita tuh gampang ngeceknya. Jadi kan kalau misalnya di kolom komentar itu nanti kalau ada kayak gembok warna merah, itu tuh tandanya mereka itu ngeklik kita tuh kayak itu komplit. Tandanya tuh dia udah nge-like, subscribe, dan komen. Itu tuh berarti mereka udah komplit. Dan insya Allah menurut aku itu tuh bakal permanen. Tapi kalau misalnya yang di kolom komentar di situ masih nggak ada tanda gembok merahnya, berarti itu tuh antara channel dia itu di private atau dia nge-sub kitanya tuh nggak komplit. Nah kalau misalnya nggak komplit, itu ada kemungkinan nantinya tuh bakal hilang kayak gitu. Jadi nggak nempel. Pokoknya yang udah ada tanda gembok merah itu tuh tandanya permanen deh gitu kan. Itu tandanya tuh dia tuh nge-subscribe kita tuh komplit dan yang pasti permanen. Cara merubah akun private ke akun public, kalian tinggal masuk ke channel kalian, terus kalian pilih edit channel atau tanda pensil. Terus di bagian privasinya kalian klik jadi warna abu-abu kayak gini. Otomatis channel kalian bakalan public. Kalau untuk menambah 4000 jam tayang, pokoknya kalian itu bikin video yang durasinya itu panjang-panjang, minimal kayak 10 menit. Soalnya kalau misalnya bisa kita bikin video 3 menit nih, nanti kan orang tuh yang nontonnya tuh kayak cuma 1 menit atau beberapa detik aja. Tapi kalau misalnya kita durasi videonya itu mungkin di atas 10 menit, jadi kan yang nonton kitanya itu minimal 50% gitu kan. Jadi kayak ada yang 5 menit bahkan bisa lebih. Nah itu kan mempengaruhi durasi tonton dan jam tayang kalian juga kayak gitu. Terus ada juga yang tanya, Kak kok di notifikasi itu selalu ada subscriber baru gitu kan, maksudnya tapi kok sub akunya nggak nambah-nambah gitu, kok kenapa yang tadi kan yang sub aku tuh banyak tapi kok tiba-tiba hilang gitu kan. Nah itu tuh yang hilang tuh bukan yang baru nge-sub kita, bukan, tapi yang udah lama, yang udah lama-lama. Jadi
kalau orang walaupun udah nge-subscribe kita tapi mereka itu nggak pernah nonton channel kita lagi, nah itu tuh otomatis bakal hilang gitu kan. Terus jadi makanya di sini tuh penting banget untuk kalian itu kayak saling nonton atau saling silaturahmi untuk nonton channel kita lagi gitu kan. Jadi diusahain kalian itu nonton video baru teman-teman kita. Jadi kan kalau misalnya kita nonton ke video mereka, otomatis mereka juga nanti nonton lagi ke video kita. Nah otomatis nanti itu yang subscriber hilang tuh itu jadi baik lagi gitu kan, jadi permanen. Jadi minimal misalnya kayak 5 kali nonton, nah itu tuh insya Allah bakal kayak permanen. Jadi kalau cuman hari ini kita subscribe dan nonton kalian terus kita nggak pernah nonton lagi, nah itu tuh otomatis bakal hilang. Jadi kenapa subscriber kita tuh nggak nambah? Nah gitu, jadi kayak barengan gitu. Jadi yang masuk sama yang waktunya hilang tuh itu barengan. Jadi kita tuh ngiranya itu nggak masuk, padahal kita tuh masuk sih. Jadi di sini tuh intinya harus saling silaturahmi, harus saling nonton video baru teman-teman kita juga. Jadi agar kayak semacam pancingan juga buat mereka nonton balik ke video kita gitu. Nah segini dulu aja aku jawab beberapa pertanyaan kalian. Semoga jawaban aku ini sedikit ngebantu dan mudah-mudahan kalian juga sedikit ngerti gitu kan yang apa yang aku jawab. Nah untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian boleh nanya di kolom komentar, nanti aku baca satu-satu. Dan kalau misalnya pertanyaannya itu random atau pertanyaannya hampir sama semua, nanti aku juga akan bikin video kayak gini lagi. Makasih untuk kalian yang udah nonton, dan untuk kalian yang baru gabung, ingat ya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye!